Dilakukan pada poros pertama dan keempat ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk dalam dari membaca dan belajar. Ilmu tidak pernah mati, baca terus, belajar terus. Nanti kalau kamu bilang mentok-mentok pulang di puskesmas setelah pelatihan Jumat kamu dapat kasus hipertensi dan kehamilan, ingat saja 140 90 hipertensi. Ini dokter Ina bilang kemarin ini prevensi kok bukan kirim ADK. Selesai. Biarlah nanti rumah sakit yang menentukan minggu ya. Oh iya, tadi saya sudah ngomong tentang preeklamsi, edema paru, saya lupa tentang hipertensi kronis ya. Kalau hipertensi kronis dia sudah ada hipertensi, sudah menyuruh hati ya, dengan kepala sakit itu harus determinasi kapan pun usia kehamilannya. Ingat ya, dia hanya boleh dipertahankan sampai 37 minggu kalau dia hanya hipertensi kronis. Tapi kalau dia hipertensi kronis superimpos preeklamsi, dia harus diterminasi berapapun usia kehamilannya. Superimpos preeklamsinya apa? Ya tadi teman-teman dapatkan dari Benny itu kepala sakit, maka kabur jadi budak hati, atau teman-teman dapatkan komplikasi lain. Pada bayi dia menjadi ICR, atau pada ibu dia menjadi edema paru, ya itu harus ya. Sebenarnya yang kita takutkan hipertensi dalam kehamilan itu apa sih? Sebenarnya yang paling kita takutkan adalah kematian, dia menjadi stroke, itu yang paling kita takutkan ya. Edema paru, dan gagal ginjal dan sebagainya. Oke. Setelah kita dapat diagnosa, ingat ya, tadi saya bilang ya, kita membangun diagnosa untuk mencari tahu kunci mana yang mau kita pakai. Kita melihat apakah saya punya baut saya ini baut nomor berapa. Tidak ada obat khusus, berikan antihipertensi, tunggu kehamilannya sampai 37 minggu, teman-teman puskesmas rujuk ke rumah sakit. Ingat ya, teman-teman puskesmas hanya boleh menahan ANC ibu hamil top, hanya ibu hamil tanpa faktor risiko. Kalau teman-teman dapat ibu hamil dengan risiko, bekas SC misalnya, rujuk ke rumah sakit, sudah dibikin planningnya, boleh dilanjutkan, tetapi harus rujuk in utero. Kalau dia harus operasi primer, dia tidak boleh ditahan sampai limbatu, dia tidak boleh tahan sampai taksiran persalinan, dia hanya boleh ditahan sampai 37 minggu. Sebelum 37 minggu, teman-teman boleh tahan dengan sebagian dengan konseling, ya. Tetapi saya lagi tidak berbicara yang itu. Ingat ya, saya tidak berbicara yang kehamilan bekas SC, saya berbicara tentang hipertensi. Sebenarnya banyak sekali kondisinya ya untuk saya ajarkan kepada teman-teman, tapi karena terbatas waktu saya ingatkan lagi hanya tentang hipertensi. Jadi kalau teman-teman dapat hipertensi di puskesmas itu bukan punya kamu. Ingat ya, rujuk dia ke rumah sakit. Begitu kamu dapat, rujuk ke rumah sakit. Nanti dari rumah sakit lakukan ANC yang benar, pemeriksaan rutin yang benar, lihat 34 minggu rujuk Yohanes. Tidak boleh tahan lagi ya, 34 minggu. Karena dia seperti saya bilang tadi, preeklamsi itu atau hipertensi dalam kehamilan adalah suatu kondisi ongoing. Kenapa ongoing? Karena plasentanya ada di dalam. Kita tahu secara teori yang namanya preeklamsi terjadi karena plasenta. Ya, caranya mencegahnya secepatnya ditarik plasentanya. Tapi kan kita harus pikir bayiku ini sudah mampu hidup di luar atau tidak. Karena mau berapapun di atas 20 minggu kalau kita lahirkan masuk kematian neonatal. Di atas 20 minggu ya Oma ya, itu 1000 gram yang dipakai kematian neonatal. 1000 gram ya, kematian neonatal 22, di atas 1000 sampai 28 hari ya. Ya, kalau 800 pun sekarang masuk. Ya berarti di atas 20 minggu dong. Ya, kalau kita lihat dari terminologinya harusnya di atas 20 minggu karena kita penegakan diagnosa preeklamsi di atas 20 minggu. Nah, 20 minggu itu dia punya berat 500 ke atas. Disebut abortus kalau 500 ke bawah. Ya, di atas 500 berarti sudah persalinan prematur, tidak ada lagi imatur. Ya, kalau adik-adik kakak-kakak bidan yang sekarang ini saya rasa sudah tidak ada imatur. Yang imatur mungkin yang paling senior, mama di belakangnya, kita masih pakai imatur, tidak? Pasti masih pakai imatur. Masih pakai imatur ya, jadi kita masih pakai imatur. Tapi yang muda-muda ini kayaknya sudah tidak pakai imatur, ya? Oke. Jadi kalau kita sudah dapat, kita sudah
sudah tentukan diagnosa, apa yang menjadi pilihan terapi kita? Hipertensi dalam kehamilan. Caranya, yang namanya hipertensi, turunkan tensinya. Gitu? Obatnya apa? Hipertensi dalam kehamilan. Karena ada hipertensi, caranya menstabilkan apa? Turunkan tensi. Pilihan terapi apa? Nifedipin dan levodopa. Ya, turunkan tensinya. Dan kita tahu bahwa hipertensi dalam kapan saja bisa jadi epilepsi, kapan saja bisa jadi edema paru. Maka dari itu kita disarankan untuk memberikan obat-obatan untuk mencegah dia jadi dalam kondisi epilepsi. Apa obatnya? Apa obatnya? Apa obatnya? Aspilen. Ya. Jadi kalau ada hipertensi dalam kehamilan, teman-teman tentukan. Ya tadi sudah hipertensi kronis dan sebagainya. Kita belajar tentang preeklamsi. Yang paling menakutkan itu adalah preeklamsi. Kenapa? Preeklamsi tadi kita punya preeklamsi dan preeklamsi berat. Kalau preeklamsi ringan kalau preeklamsi kita masih jaga dia boleh sampai 37, yang paling kita takutkan adalah preeklamsi dengan pemberat. Ya, kita takut dia jatuh dalam keadaan eklamsi atau kejang. Obat ibu hipertensi adalah turunkan tensinya dan cegah kejang. Ingat ya, turunkan tensi dan cegah kejang. Cegah kejang yang kita pakai obatnya adalah, pilihan kita adalah Oke, jadi obat kita adalah pemberian magnesium sulfat. Ya, turunkan tensi, cegah kejangnya. Turunkan tensi obatnya nifedipin 3x1 metildopot boleh 3x250, boleh 3x500 ya. Kita pakai dan cegah kejangnya dengan pemberian yang dosis 4. Siapa yang bisa membantu saya untuk menginformasikan buat kita semua dosis magnesium sulfat? Siapa? Yang biasa. Kalau yang biasa dok, untuk preeklamsi dengan pemberat. MGS 4 gramnya dibolus IV, kemudian 6 gramnya di drip di dalam RL 500 cc. Ada yang mau disempurnakan? Silakan Topik. Silakan sempurnakan. Bolus 4 mg IV bolus perlahan 5 menit. Terus 6 gram dibuat dalam RL atau NaCl di drip selama 6 jam. Ada lagi yang mau menyempurnakan? Ada yang mau menyempurnakan? Kalau misalkan masih berulang, bisa di drip lagi, dibolus 2 gram, 2 gramnya di IV. Baik, terima kasih. Jadi dengar ya baik-baik ya. Kalau teman-teman sudah mendiagnosa pasien ini dengan preeklamsi berat atau preeklamsi dengan gejala berat, ya, kita diwajibkan untuk menurunkan tensi dan mencegah kejang. Menurunkan tensi dengan obat antihipertensi yang direkomendasikan ada 2, yaitu nifedipin dan metildopa. Ya, mencegah kejang yang direkomendasikan juga ya ada sebenarnya kita hanya boleh 1, tapi kalau tidak ada kita boleh pakai D4. Ya, yang kita pakai adalah magnesium sulfat. Harapan saya teman-teman dari dinas, ibu kepala bidang MGS 4 adalah yang 20% MGSO4 20%, 4 gram diberikan IV bolus dalam waktu 1 gram per menit. IV bolus pelan, ya. Ingat ya, 20%. Kalau teman-teman punya sediaan 40%, encerkan dia menjadi 20%. Caranya, kalau tadi teman-teman ambil 4 gram itu adalah 10 cc, jadikan dia 20 cc tambah aquades 10 cc jadi 40 cc. Jadi 20 cc, masukkan IV pelan dalam waktu 4 sampai 5 menit. IV pelan. Ya, harus 20%.
Tidak boleh yang 40% teman-teman kasih masuk 4 gram itu. Nanti dia langsung keracunan magnesium sulfat. Oke. Ya, diberikan 4 gram yang 20%. Kalau punya 20% enak, ambil aja 4 gram itu ada dalam berapa cc, langsung 4 gram. Ya, baca ada ada tulisannya, ya. Mana kasih tahu ya. Ya, ini ya. Ya, yang keempat, kalau dia 40% dijadikan 20%. Ya, dalam waktu 5 menit sampai 8 menit boleh. Ya, tapi intinya sih 1 gram per menit. Ya, ekuivalan diberikan ya. Setelah itu kita lanjutkan dengan pemberian yang dosis 4 yang 40%. Yang tadi dibilangin 2 dokter, 6 gram habis dalam 6 jam dalam larutan RL atau D5. Ya, dalam 6 jam bisa 20. Kalau dihitungan tetesnya 28 tetes per menit. Ya, tetapi ingat teman-teman hanya berada pada dosis awal. Dosis maintenance itu adalah teman-teman di rumah sakit. Jadi ketika teman-teman di puskesmas diagnosa ini preeklamsi dengan pemberat, teman-teman harus kasih antihipertensi dan mencegah kejadian. Antihipertensi pilihannya apa? Nifedipin dan methyldopa. Ya, pemberian antihipertensi hanya boleh per oral. Ingat ya, per oral, tidak boleh sublingual. Kenapa tidak boleh sublingual? Kenapa dia harus diberikan per oral? Kenapa? Karena tensi tidak boleh diturunkan lebih besar dari 25% yang apa? Tidak mau apa dengan apa-apa, tidak boleh tensi diturunkan dengan cepat. Karena kalau terlalu cepat, dia juga bisa terjadi stroke pada ibunya. Ya, jadi teman-teman tidak hafal, tidak apa-apa, hanya yang teman-teman perlu ingat, tidak boleh per sublingual, dia hanya boleh per oral. Ya. Kenapa mau hafal boleh, mau tidak hafal tidak apa-apa, karena sudah terlalu banyak beban kehidupan. Ingat per oral. Ya, jadi prinsip teman-teman dapat preeklamsi, teman-teman harus rujuk. Kalau dia preeklamsi berat, teman-teman harus cegah kejang, karena kejang bisa saja terjadi kapan saja, dengan pemberian magnesium sulfat dan turunkan tensinya dengan nifedipin dan methyldopa. Dosis ini teman-teman mau belajar, mau tahu boleh, tetapi ini tidak boleh kamu kerjakan di puskesmas untuk dosis ulangan. Dosis pertama boleh. Jadi dosis pertama M-gas 4 yang 20% 4 gram atau yang 40%, ya tadi 40% jadikan 20% dengan cara mencampurkan sejumlah cairan yang sama. Jadi kalau teman-teman dapat 4 gram itu 10 cc, ya 10 cc tambahkan dia 10 cc lagi. Jadi dia jadi 20 cc, baru teman-teman suntik IV bolus. Ingat ya, karena dia sudah jadi 20 cc tidak bisa lagi kita habiskan hanya 4 menit, mungkin saja sekitar 8 menit, 5 menit, 8 menit ya. Jangan terlalu di blok juga langsung ya. Oke. Jadi dia habis dalam 5 sampai 8 menit yang dia minta, tapi boleh 4 sampai 8 menit tidak masalah. Tapi ingat ya 20%. Kalau 40% encerkan. Ya, itu yang IV bolus yang 4 gram. Terus teman-teman bisa lanjutkan dengan yang 6 gram, taruh di cairan RL atau di D5 atau NaCl, 6 gram, drip 28 tetes per menit, setelah itu rujuk dia. Nah, waktu teman-teman rujuk pasien ini dengan bak suku atau dok suku, di dalam mobil ambulan perhatikan tetesan magnesium sulfat ini. Ya, yang dibilangin dokter, maaf ya, udah tercek nama? Cindy dok. Cindy? Ya, dibilangin dokter Cindy tadi ada pemberian ulangan magnesium sulfat 2 gram kalau dia datang kepada kamu dengan eklamsi. Kalau dia datang kepada kamu dengan eklamsi berulang.
Jadi kalau kamu dia datang dengan ini yang obat ini untuk semua ya, preeklamsi dengan pemberat, edema paru, hipertensi kronis superinfus, impending eklamsi, ya ini obat kita. Edema paru ini obat kita. Yang magnesium sulfat tadi ya. Prinsipnya 2, turunkan tensi, cegah kejang. Hanya dosis pertama ada pada kita. Ya, kalau dosis selanjutnya ada di rumah sakit. Nah, apakah di antara teman-teman sini ada yang jarak perjalanan dari puskesmasnya ke rumah sakit lebih dari 6 jam? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti dosis ulangan di eklamsi, dosisnya sama obatnya. Ketika kamu sudah kasih semua obatnya, dosis full loading dose awalnya tadi yang 20%, ya oke yang 4 gram jangan yang 20%. Ya, kalau saya ngomong 20% takut-takut teman-teman punya memorinya agak bergeser. Yang 4 gram dan yang drip. Ya. Yang 4 gram dan drip. Yang 4 gram ini yang namanya IV bolus itu hanya boleh 20%. Ya. Yang 4 gram 20% ini tadi kita sudah berikan kepada dia. Waktu dia eklamsi ternyata dia kejang, kamu berikan lagi yang 4 gram yang tadinya yang 20% ini berikan tambah 2 gram. Dia boleh diulang 2 kali, ya 2 kali. Dia kejang lagi, boleh kasih sekali lagi 2 gram. Setelah itu tidak bisa kamu bikin apa-apa, kasih dia spam. Ya, kasih dia spam. Nah itu sudah sulit kamu nanti. Nanti rumah sakit pun sulit karena itu kita harus kerjasama dengan dokter anestesi untuk mengambil fungsi otaknya. Ya, oke, bisa paham? Cukup ya? Mengerti? Ada pertanyaan? Magnesium sulfat yang ada nanti disebar saja ya. Yang kita punya sediaan ada 20%, ada 40%. Yang prinsipnya yang boleh pemberian IV bolus adalah yang konsentrasinya 20%. Kalau di drip boleh 40%. Ya. Prinsip kalau ada datang kepada kamu hipertensi dalam kehamilan bukan punyamu. Kamu tahu ini gawat darurat, stabilkan, rujuk. Cara stabilkan apa? Turunkan tensinya, cegah kejangnya. Ya, turunkan tensinya dengan anti hipertensi, ya, dan infus, breathingnya jangan lupa, oksigennya tetap jangan lupa, ya, untuk membawa pasien ke rumah sakit. Ya, ingat ya, teman-teman, kenal ini tanda bahaya, tahu diagnosanya apa, tahu apa yang harus dilakukan, tahu bagaimana siapa-siapa yang mendampingi pasien ini, karena kita perlu untuk mengambil keputusan apakah kehamilan ini dilanjutkan atau kehamilan ini diakhiri, ya. Oke, baik, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya anggap paham, kalau tidak ini. Sehingga pasiennya waktu kamu transport itu dia tetap stabil. Begitu juga kalau kamu merujuk pasien bayi. Ya, informasinya ke rumah sakit adalah supaya kasih tahu, saya sudah lakukan ini. Kalau dari sana merasa kurang, kamu diinformasikan untuk melakukan prarujukan yang lengkap sehingga pasien itu ketika sampai di rumah sakit masih bisa dilakukan lanjutan pertolongan. Kalau tidak, dia bisa terjadi hal yang buruk di jalan, ya. Oke, baik, ada pertanyaan? Dikasih aspilet juga dong. Ya. Bisakah? Maksudnya pengaruh aspiletnya itu Mengencerkan darah, ya. Tidak Jadi masalah. prinsipnya pada pasien-pasien dengan preeklamsi, kenapa sih terjadi hipertensi itu sebenarnya? Semua ingat bahwa hipertensi atau tekanan darah itu berasal dari cardiac output dengan resistensi pembuluh darah perifer. Salah satu naik tensinya tinggi karena dia faktor garis lurus ya, tekanan darah sama dengan cardiac output kali resistensi perifer. Kalau resistensi perifer naik, otomatis tekanan darahnya naik. Kalau cardiac output-nya naik, otomatis tekanan darahnya naik. Jadi kalau dua-dua naik, otomatis dua-duanya naik, ya. Nah, kalau resistensi pembuluh darah perifer, ya, kalau kita belajar kalau dokter sempat baca lagi tentang teori preeklamsi, pembuluh darah kita menjadi sempit dan kaku. Nah, kegunaan pemberian aspirat untuk mengencerkan darah yang kental ini tadi supaya dia bisa lewat pembuluh darah dan bisa sampai kepada bayinya untuk mencegah terjadinya IUCN. Jadi aspirat yang diberikan oleh DPJP Opkin itu bukan untuk menurunkan tekanan darah, tapi untuk menjamin sirkulasi dari ibu ke bayinya tercapai. Karena pembuluh darahnya sempit, ya, dan kita punya darah itu menjadi kental karena efek debris dari plasenta tadi, ya, jadi diencerkan. Berarti yang bisa memberikan aspirat hanya Sebaiknya DPJP. Iya, DPJP. Ya, sebaiknya DPJP. Ya, karena ada pengawasan tertentu.
Ya. Siap, Dok. Oke, baik, ada pertanyaan lagi Sengku semuanya? Ya Dok, iya Kak. Ya, silakan. Rumah sakit kemarin ketika diajarkan sama dokter kita bahwa pada saat pemberian MG4 ulangan, kita jangan sampai lupa tentang antidotum atau anti racun atau penawar dari MG4, yaitu kalsium glukonas. Ya, kapan seseorang dikatakan keracunan? Setelah masuk. Jadi obat itu sudah ada di dalam tubuh, baru kita keracunan. Nah, kalau obat belum ada di dalam tubuh, mungkinkah kita keracunan? Tidak. Jadi kalau pada dosis pertama, kita tidak mungkin keracunan. Ya, kecuali alergi. Kalau alergi beda dari alergi obat. Karena itu maka teman-teman ketika melakukan pemberian IV bolus, benar-benar yang 4 menit itu paling cepat 4 menit, ya sampai 8 menit atau 10 menit, ya betul-betul diberikan perlahan-lahan. Ya, dan dia tidak akan keracunan kalau dia sampai dosis racun. Nah, dosis pertama yang kesempat tidak akan pernah keracunan. Jadi jangan takut, kalaupun tidak ada CA glukonas, tidak di drop dari dinas CA glukonas, masukkan saja. Ya, dia tidak akan keracunan. Keracunan itu kalau pemberian ulangan, pada pemberian maintenance. Nah, maka itu ketika teman-teman harus memberikan MG4 ulangan, teman-teman harus menilai RR-nya seperti apa, refleks patelanya seperti apa, ya produksi urinnya seperti apa. Tapi kalau teman-teman berikan dosis pertama, nggak usah pikir itu, kasih masuk aja, nggak masalah. Dia tidak mungkin keracunan karena masih dosis pertama, ya tidak mungkin karena kalau kamu masukkan dosis yang benar. Kalau tadi kamu berikan masukkan dosis yang 40%, yang 40% 4 gram itu untuk menurunkan tensi. Ya, untuk dosis ulangan keracunan apa semua biarkan rumah sakit yang memikirkannya. Teman-teman tidak usah ragu-ragu, berikan saja, tidak apa-apa. Ternyata sampai di rumah sakit bukan preeklamsi. Ya, sialnya. Saya pernah dapat begitu. Sialnya, ya memang syarat MG4 harus ada kalsium glukonas. Jadi pengajuan permintaan ke dinas jangan lupa kalsium glukonas dengan MG4. Berikan kalsium glukonas yang 10 cc itu IV bolus perlahan. IV bolus 10 perlahan. Kalau misalkan Dok jadi kayak yang tadi, tapi reaksinya bukan keracunan tapi alergi, kita bisa kasih Dexa. Boleh. Boleh. Kan nanti alergi enggak masalah. Ya. Ya, Dexa jadi kalau gitu. dia respon cepat itu berarti dia alergi, bukan keracunan. Iya. Ya. Oke, sayangku semuanya. Injek Dexa. Paham ya? Saya anggap paham. Kalau tidak paham, boleh bertanya. Kita masih punya waktu lagi bersama sampai besok. Dan seterusnya saya bersedia untuk dijawab. Ya, baik. Terima kasih perhatiannya. Selamat sore.